warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Umrah, NIM 219024951005. Bidang studi pendidikan guru sekolah dasar, UIL-PTK Universitas Negeri Makassar. Saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja UKM PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pelajaran 4 kelas 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak. Sebelum masuk, mari kita mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, yes. Alhamdulillah, kalau semuanya sehat ya. Semuanya sehat semua, alhamdulillah. Baik anak-anak, kalau sebelum kita melanjutkan, Ibu mengabsen dulu ya. Siapa kira-kira temannya yang Sahra, Ada ibu, Nurul P, ada ibu, Iksan, ada ibu. Farid. Ternyata hadir semua ya. Alhamdulillah semua hadir di dalam kelas untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ada baiknya kita melakukan dulu gerakan tangan. Masih ingat gerakan tangannya? Ingat, Bu. Ya, 5 jari. 1 jari Jari kanan, 5 jari kiri, 3 pun jadi 10. Mari baca doa. Oke, selanjutnya kita baca doa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya Isani. Silakan Isani. Sebelum belajar baru kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang kita akan menyanyi lagu nasional judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Rasanya sudah menyanyi tadi? Semangat ya. Baik anak-anak, sudah siap semua untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, coba ibu guru mau lihat semua perlengkapannya. Yang mana coba yang siap persiapan perlengkapannya? Angkat coba semua. Angkat bukunya yang mana? Sudah siap semua? Oke, ternyata sudah siap semua. Oke, kalau begitu tepuk semangat coba dulu semua. Tepuk Oke, kalau begitu kita lanjut dulu lagi ke PPK dan salam
bahwa air ini berbentuk gelas. Maksudnya dia mengikuti bentuk wadahnya. Saya mau bertanya lagi, anak-anak. Air ini termasuk benda apa? Siapa yang tahu? Oke, coba Nurul. Air termasuk benda cair. Oke, pintar sekali Nurul. Jadi kita kasih tepuk semangat, tepuk salut dulu untuk temannya. 1, 2, 3. Tepuk salut. 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 Terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, Ibu mau bertanya, masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa anak-anak? Oke, kalau ingat, coba Ibu mau tunjuk Isanil ya. Apa kira-kira yang kita pelajari di minggu lalu tentang apa? Tentang benda padat. Iya betul ya, minggu lalu kita belajar tentang benda padat. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, minggu lalu kita belajar benda padat. Tadi Ibu perlihatkan tadi ini adalah yang dibilang temannya di dalam kelas ini adalah benda cair. Jadi sekarang kita akan belajar benda cair. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, jadi Ibu sampaikan bahwa manfaat kita mempelajari materi kita hari ini, anak-anakku dapat mengetahui sifat-sifat benda cair. Terus anak-anakku nanti manfaatnya akan dapat mengetahui bentuk benda cair tersebut. Terus yang ketiga, anak-anakku dapat menemukan benda tersebut dengan mudah. Yang terakhir manfaatnya, dengan melakukan nanti percobaan, anak-anakku dapat mengenal yang mana itu sifat-sifat benda cair dengan tepat. Paham anak-anak apa manfaatnya pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah ya kalau paham. Jadi kita sudah tahu sudah manfaatnya pelajaran kita seperti ini. Baik anak-anak, jadi materi kita hari ini yaitu tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, pelajaran 4. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan melakukan percobaan, siswa nanti dapat menuliskan informasi mengenai sifat-sifat benda cair dengan tepat. Selanjutnya, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat benda cair dengan tepat. Anak-anakku sekalian, jadi sebelum kita ke pembelajaran, Ibu perlu sampaikan bahwa aspek penilaian kita pada saat melakukan nanti percobaan yang Ibu nilai itu adalah 1, kerjasama. Jadi nanti pada saat percobaan Ibu nilai kerja sama. Kedua, pendapat. Bagaimana kita berpendapat di dalam kerja kelompok. Terus ketiga, kekompakan. Keempat, apa keempat anak-anak? Keaktifan. Jadi sudah paham apa yang Ibu nilai nanti kalau kerja kelompok? Oke, sudah ya. Baik anak-anak, supaya tambah semangat, kita lakukan dulu ice breaking. Silakan bagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, pulang badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, tarik semua. Silakan duduk kembali. Halo. Masih semangat? Oke, kalau begitu Ibu bagikan bahan ajar dulu ya. Setiap kelompok mendapat bahan ajar. Baik anak-anak, Ibu punya video. Jadi di dalam video nanti menjelaskan tentang benda cair. Jadi silakan amati video yang Ibu putar nanti ya. Oke, perhatikan di depan. Bentuk berubah. Bentuk
Bentuk benda cair selalu menyesuaikan bentuk wadahnya. Contohnya, jika air dipindahkan ke gelas, maka bentuk air akan menyerupai gelas saat peristiwa kapilaritas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh yang lain? Halo. Tadi kita sudah mengamati video. Kalau begitu, Ibu mau bertanya. Tadi di dalam video dia menjelaskan apa itu benda cair. Ada yang tahu apa itu benda cair? Kalau begitu, saya persilahkan Apika untuk menjawab apakah itu benda cair. Suatu benda yang berbentuk cair. Iya, betul sekali apa yang dibilang Apika ya, bahwa benda cair itu adalah benda yang berbentuk cair. Oke, tepuk salut dulu untuk temannya. Tepuk salut. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, tadi kita sudah tahu apa itu benda cair. Selanjutnya, saya mau tanya, siapa kira-kira yang tahu contoh benda cair? Oke, kalau begitu saya persilahkan Sahra. Air, kecap, minyak, sunlight, sirup, susu. Ya, betul ya yang dibilang tadi Sahra. Benda cair itu contohnya ada tadi kecap, air, susu, dan sirup. Tepuk tangan dulu untuk Sahra. Halo. Hai. Ya, sekarang tadi kita sudah tahu ya bertanya jawab mengenai benda cair. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lagi, silahkan kalian buka itu bahan ajarnya, dibaca itu bahan ajarnya mengenai sifat-sifat benda cair. Sesuai wadah yang ditempatinya seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar. Cairan air adalah cair dan ada air yang di sekitarmu. Sekarang amati minyak, air, dan kecap di dalam wadahnya. Perhatian. Ya. Oke, perbaiki sama judulnya dulu. Oke, sekarang Ibu mau bagi kelompok ya. Tadi di bahan ajarnya kita sudah membaca informasi mengenai benda cair. Dan kita akan melakukan percobaan ya. Percobaan mengenai benda cair. Mengetahui sifat-sifat benda cair. Nah, ini adalah kelompok cair. Kelompok padat. Ini kelompok gas. Nah, sudah tahu nama kelompoknya? Oke, nanti kita akan melakukan pengamatan dan atau percobaan di luar kelas ya. Karena kita akan mengamati benda cair. Jadi kalau di dalam kelas nanti kotor. Jadi kita akan mengamati di luar kelas. Nah, baik anak-anak, sebelum kita keluar kelas, alangkah baiknya dulu kita mengetahui langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk melakukan suatu percobaan. Nah, kalau begitu supaya tambah semangat, sebelum mengamati video langkah-langkah percobaan, kita eskripin dulu. Semuanya berdiri. Setelah kemarin kita mengetahui sifat benda padat, sekarang saatnya kita belajar untuk mengetahui sifat benda gas dan plastik juga ya. Air yang kita masukkan di dalam mangkok bentuknya seperti mangkok. Dan Sekarang kita sudah berada di luar kelas ya. Nah, untuk melakukan percobaannya, Ibu Guru bagikan dulu LKPD. Kelompok cair, kelompok padat, kelompok gas. Ya, sekarang sudah dapat LKPD di Ibu. Nah, coba buka LKPD-nya semua, apa perintahnya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan bahan dan alat
alat dan percobaan. 1 plastik, mangkok, gelas, botol air, kecap, minyak, ember, dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok padat. Kami akan memperkenalkan Alat dan bahan. 1. Plastik. 2 gelas. 3 mangkok. 4 kecap. 5 minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok gas. Akan memperkenalkan nama benda. 1 mangkok, 2 plastik, 3 gelas, 4 botol air minum, 4 ember kecil, 5 botol minyak, 6 kecap, 7 air. Kita akan melakukan percobaan energi benda di sekitar Kita berupa benda apa? cair. Ya, oke, anak-anak, tadi kita sudah mengumpulkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Ya, sekarang Ibu berikan waktu ya dalam melakukan percobaan. Ibu kasih waktu 40 menit. Silahkan kerja percobaannya dan ditulis apa-apa yang diamati dalam percobaannya. Mengerti? Bagaimana itu mangkok ada airnya di dalam, berbentuk apa airnya? Dia lingkaran seperti apa? Bagaimana bentuknya itu minyak? Di dalam botol? Betul. Terus apa lagi yang diamati? Jelas berisi apa? Nah, sekarang tepuk semangat dulu semua. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tadi kita sudah melakukan percobaan ya. Baik anak-anakku, sekarang coba kalian simpulkan itu kegiatan percobaan Ta. Ada di LKPD-nya ya. Tulis di situ kesimpulannya dari pengamatan Ta. Sudah? Silakan. Ya, sudah dapat? Ya, silakan isi itu kotaknya kesimpulannya. Air itu apakah bisa digenggam? Tadi kesimpulannya kan ada di sini hasil pengamatan Ta. Jelaskan di bawah. Oke anak-anak, tadi kita sudah menyimpulkan bersama teman Tak ya kesimpulannya. Jadi nanti kita di dalam kelas menceritakan apa-apa yang kita dapat di dalam percobaan kita. Nanti di dalam kelas menceritakan ya, maju di depan kelas perwakilan kelompok. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, siap-siap kita masuk lagi di dalam kelas. Oke anak-anak, tadi kita sudah melakukan percobaan di luar kelas ya. Sekarang sebelum kita lanjut, kita tepuk semangat dulu supaya tambah semangat. Tepuk semangat. Oke. Jadi sekarang Ibu Guru mau panggil ya, menceritakan kesimpulan hasil pengamatannya yang telah dilakukan tadi di luar kelas. Nah, kalau begitu siapa kira-kira yang mau maju ke depan? Mau semua ya. Saya tunjuk saja dulu perwakilan kelompok cair. Tentang kelompok cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hasil pengamatan dari kelompok cair. Benda cair memiliki sifat tidak tetap, lalu mengikuti bentuk wadahnya, wujud cair sehingga tidak bisa digenggam. Air adalah salah satu contoh benda cair. Tepuk tangan untuk kelompok cair. Nah, baik, tadi kelompok cair sudah menceritakan hasil pengamatannya. Nah, baik, saya mau tanya dengan kelompok yang lain, bagaimana kira-kira cerita yang disampaikan kelompok cair? Ya, apakah cerita yang disampaikan kelompok cair, kelompok lain sama dengan ceritanya kelompok cair? Ya, kalau begitu saya persilahkan kelompok cair untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Ya, tadi kelompok cair sudah menyimpulkan pengamatannya di depan ya. Jadi saya persilahkan lagi kelompok padat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menceritakan hasil pengamatan dari kelompok padat. Ya, silakan. Kesimpulan baca ya. Kesimpulan, bentuk benda cair memiliki sifat tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Tangan untuk kelompok padat. Ya, silakan kelompok gas memberikan penilaiannya kepada kelompok padat. Menurut kami kelompok padat sudah menyimpulkan dengan baik. Ya, kelompok padat sudah menyimpulkan hasil pengamatannya. Baik, silakan duduk kembali di tempatnya. Ya, tadi kelompok padat sudah menyimpulkan ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok padat. Selanjutnya, Ibu persilahkan kelompok gas. Silakan kelompok gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan hasil pengamatan dari kelompok gas. Kelompok, ya silakan. Bentuk benda cair memiliki sifat tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok gas. Ya, tadi kelompok gas sudah menyimpulkan pengamatannya ya di depan. Untuk itu saya persilahkan dulu kelompok cair untuk menilai teman kita kelompok gas. Silakan kelompok cair. Menurut kelompok kami kepada kelompok gas, kesimpulannya sudah benar. Ya, oke, tadi semua kelompok sudah menyimpulkan hasil pengamatannya di depan ya. Kalau begitu semua Ibu kasih tepuk salut. Semua tepuk salut dulu semua untuk temannya. Tepuk salut. Salut. Oke, hello. Hai. Ya, anak-anak, sekarang saya kasih kesempatan kerja LKPD-nya ya. Di LKPD itu di situ ada tugas bagaimana kita pada saat mengikuti percobaan atau mengamati percobaan, menceritakan ya pengalaman tak. Paham? Paham. Oke, silakan kerja LKPD-nya. Ya, percobaan mengantar Santa. Ya, perhatian. Nah, tadi Ibu suruh untuk menulis apa saja manfaat benda cair dalam kehidupan ya. Sangat banyak manfaatnya benda cair dalam kehidupan kita. Baik, sekarang
berikan lagi kesempatan kepada kelompok pada untuk menceritakan apa saja manfaat air bagi kehidupan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pada. Air juga dapat menyiram tanaman hingga mengairi sawah. Dalam jumlah besar, air dapat menyebabkan banjir. Di sini lain ada juga daerah yang mengalami kekeringan karena kekurangan. Tangan dulu untuk kelompok pada. Ya. Oke, saya persilahkan lagi kelompok cair untuk menceritakan manfaat air bagi kehidupan. Silakan kelompok cair. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oke, kalau begitu semuanya tepuk tangannya dulu untuk temannya. Tepuk salut. Oke, terima kasih. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah belajar benda cair. Biasa kita gotong royong. Siapa di sini selalu gotong royong membantu? Ya, semuanya ya. Ketika kita gotong royong, pasti selalu kita apa di situ kira-kira? Selalu capek. Kita membutuhkan apa supaya segar kembali? Apa? Air minum. Nah, jadi sekarang anak-anakku amati dulu video di atas ya. Bahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Gotong royong adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, tadi kita sudah mengamati video ya tentang apa tadi itu video? Bergotong royong. Nah, tentang gotong royong. Ada yang tahu apa itu gotong royong anak-anak? Ya, kalau begitu saya persilahkan Sanir. Apa itu gotong royong? Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Oke, jadi gotong royong itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi dengan bergotong royong akan meringankan suatu pekerjaan. Oke, anak-anak, sekarang silakan kalian baca itu bahan ajarnya mengenai gotong royong. Kemudian bandingkan nanti gambar yang ada pada bahan ajarnya. Ada yang menjaga, ada yang membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada yang warga membantu dengan cara masing-masing. Bapak-bapak membantu. Tadi perasaannya melakukan ice drinking. Nah, jadi gunanya itu kita melakukan ice drinking yaitu supaya kita tambah semangat. Oke, kalau begitu silakan kerja LKPD-nya. Bandingkan gambar kegiatan gotong royong pada LKPD. Silakan anak-anak. Kita akan gotong royong. Oke anak-anak, tadi kita sudah menuliskan pengalaman kita mengenai gotong royong. Sekarang saya mau tunjuk satu orang yang ceritakan pengalamannya mengenai gotong royong. Saya tunjuk Isani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan saya yang pernah bergotong royong. Ya, silakan. Ibu saya pernah mengikuti gotong royong di lingkungan tempat tinggal saat itu jelang perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Ya, tepuk tangan dulu untuk Isanil. Nah, baik anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran, Ibu akan membagikan soal evaluasi setiap orang.
Wadahnya wujud dari yang ada semuanya yang jelas. Memasak bersama ibu Sudah semua evaluasinya? Sudah. Kalau sudah, saya mulai dari Nurul. Kumpul. Afika, Sanir, Ipa. Baik kan anak? Sebelum kita tutup, Ibu mau tanya. Kira-kira apa yang telah kita pelajari tadi? Coba Isanir, apa yang dipelajari tadi nak? Sifat-sifat benda cair. Ya, tepuk tangan Isanir. Selain itu apa lagi yang dipelajari? Coba Nurul. bergotong royong. Iya, tepuk tangan Nurul. Jadi tadi kita belajar sifat-sifat benda cair dengan kegiatan bergotong Royong. Oke anak-anak, saya mau bertanya, tadi di bagian mana yang kita senangi dalam pembelajaran kita? Saya mau. Silakan Nurul. Pada saat melakukan percobaan. Iya, pada saat melakukan Percobaan. Ada yang lain selain Nurul? Saya mau. Oke, Isanil. Saat es breaking di sini senang. Iya, Isanil senang pada saat ice breaking di sini senang. Kalau begitu, Ibu lanjut. Kalau kalian senang, coba saya mau lihat simbol senangnya ketika kalian menerima pelajaran. Kalau kalian senang, dengan hitungan 1, 2, 3, coba tampilkan, saya mau lihat nanti ya. 1, 2, 3. Oke, ternyata senang semua. Tepuk tangan dulu semua. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, semuanya bisa ya. Kalau begitu, Ibu mau bertanya, apa tadi yang dimaksud dengan benda cair? Saya persilakan Atika. Apa tadi itu benda cair, Nak? Benda yang berbentuk cair. Ya, benda yang berbentuk Cair. Tadi untuk Atika. Sekarang saya mau kasih ingat, tadi contoh benda cair itu apa, Nana? Coba Gina, contohnya salah satunya apa benda cair? Ya, kecap. Selain itu apa lagi Nurul? Minyak. Apa lagi Sahra? Sampo. Apa lagi Isanir? Air. Iya. Jadi itu adalah contoh benda Cair. Terus sifat-sifat benda cair bagaimana tadi sifatnya? Kalau di tempatnya bagaimana bentuknya? Mengikuti tempatnya. Ya, mengikuti wadahnya tetap dan mengikuti Wadahnya. Selanjutnya bagaimana lagi? Apakah dapat digenggam? Tidak. Benda cair tidak dapat digenggam. Ada yang tahu apa tadi gotong royong? Gotong royong adalah kegiatan. Oke, silakan coba Isanil, apa itu gotong royong, Nak? Pekerjaan yang bersama-sama. Pekerjaan yang dilakukan Bersama-sama. secara Bersama-sama. Kalau kita gotong royong berarti pekerjaan menjadi Ringan. Oke, saya kira sudah paham semua ya. Apa itu gotong royong? Apa sifat-sifat kerjaan? Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu punya pesan untuk kalian semua. Jadi air itu merupakan benda cair dan jumlahnya sangat melimpah. Namun kita harus bijak dalam menggunakan air. Jangan karena banyaknya air kita membuang-buang air sembarangan. Misalnya penuhi airnya tetap dikasih jalan. Jadi kita harus selalu menghemat benda cair. Terus dengan bergotong royong tadi itu banyak sekali manfaatnya ya, karena dapat memudahkan pekerjaan dan meringankan pekerjaan karena dengan melakukan kegiatan gotong royong. Sebelum kita tutup, kita akan membaca doa dulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Sanil. Sebelum pulang mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillah.